Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Mas Piko Channel hari ini. Hari ini kami akan menampilkan tema latihan baca kitab pekan ketiga bulan Agustus 2024. Sebelumnya, untuk mendukung channel ini, mari kita subscribe terlebih dahulu dan tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan informasi yang utuh. Babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Di sini babun kedudukannya adalah mubtada. Kemudian khobarnya adalah man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin adalah khobarnya. Man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin adalah kalimat syarat, terdiri dari syarat dan jawabus syarat. Man haqqaqat tauhida adalah syaratnya, kemudian dakhalal jannata bighairi hisabin adalah jawabus syarat. Man haqqaqat tauhida, man adalah mubtada, haqqaqat tauhida adalah khabar. Haqqaqa adalah fi'il madhi, at-tauhida adalah maf'ul bih. Dakhalal jannata bighairi hisabin, sebelum dakhala itu sebenarnya ada fa, tapi fa-nya disembunyikan. Karena dakhala sebelumnya ada fa, maka seperti ataf. Atafnya ke haqqaqa. Al jannata itu maf'ul bih. Bighairi adalah jarun wa majrurun. Hisabin mudhaf ilaih dari ghairi. Jadi artinya bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab, yaitu bab tentang barang siapa yang benar tauhidnya maka pasti masuk surga tanpa hisab. Babun dalam bahasa Indonesia artinya bab. Kemudian man, yaitu barang siapa yang haqqaqa, yang benar, at-tauhida, tauhidnya, dakhalal jannata, dakhala masuk, al jannata surga, bighairi tanpa hisabin, hisab atau perhitungan. Wa qaulullahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitatan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Wa qawlu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Ta'ala itu gelar bagi Allah. Inna adawatun nasbiyah, Ibrahim ismul mansub, kana fi'lun nakis, ummatan khabar kana. Kemudian isim kananya apa? Isim kananya huwa, dia disembunyikan. Qanitan adalah ismu sifah atau na'at dari man'utnya ummatan. Li harful jar, jadi lillahi jar dan majrur. Hanifan adalah sifat atau na'at kedua dari ummatan. Walam, wa itu huruf ataf, lam atafnya ke kana. Sedangkan lam harfu jasmiyah. Yaku fi'lun majzum, min harful jar, al musyrikin ismul majrur. Qaulullahu ta'ala, firman Allah ta'ala, inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim, kana ummatan, adalah seorang umat atau seorang pribadi. Qanitan
yang patuh, lillahi kepada Allah, hanifan yang lurus, walam yaku bukan, yaku itu bermakna ada, min termasuk, al musyrikin orang-orang yang mempersekutukan Allah. An-Nahl artinya lebah. Di sini ada angka 120 dalam bahasa Arab, mi'ah wa ishrun. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Wa qala berasal dari wa qala Allahu ta'ala. Wa itu bukan huruf ataf tapi dia pembuka. Alladzina isim mausul, kemudian hum silah mausul, bi rabbihim, bi harful jar, rabbi ismul majrur, him mudhaf ilaih dari bi. La huruf tidak mengubah i'rab, yusyrikun fi'il mudhari. Wa qala dan Allah berfirman, walladzina orang-orang yang, hum mereka, hum itu fungsinya adalah penegas, bi rabbihim kepada Tuhannya, la yusyrikun tidak mempersekutukan. Maka keberadaan hum tadi menegaskan bahwa benar-benar tidak mempersekutukan. Surat Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, ayat ke-59. Dalam bahasa Arab dibaca tis'ah wa khamsun. Dalam pembahasan tadi kita menemui mubtada dan khobar. Mubtada terdapat dalam jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Di sini ada dua contoh kalimat mubtada khobar, yaitu Zaidun tajirun ghaniyun dan Zaidun yaqra'ul Qur'an. Karena Zaidun adalah kata benda dan terletak di depan kalimat, maka dia kedudukannya adalah mubtada. Kemudian khobarnya bisa berupa isim atau fi'il. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja. Mana yang kata benda atau isim? Yaitu tajirun. Jadi khobarnya tajirun ghaniyun. Ghaniyun adalah kata sifat atau naat. Harokat akhirnya mengikuti yang di depannya, yaitu tajirun, yaitu dhammah tanwin. Dia adalah man'ut. Kemudian di bawahnya Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul Qur'an diawali dengan yaqra'u atau fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sekarang. Sedangkan yaqra'ul Qur'an itu sendiri adalah kalimat fi'liyah. Tapi dia di sini kedudukannya sebagai anak kalimat dari Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Kemudian Al-Qur'ana dia adalah maf'ul bih atau disebut dengan objek. Maka Al-Qur'an itu harokat akhirnya adalah fathah karena dia adalah maf'ul bih. Kembali kepada mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu harokat akhirnya adalah dhammah. Mereka sama-sama dhammah. Kita bisa lihat Zaidun dan tajirun itu sama-sama dhammah. Dan Zaidun yaqra'u juga sama-sama dhammah.
Kemudian setelah jumlatun ismiyatun ada jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah adalah suatu kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contoh kalimatnya, qara'a atau yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Qara'a atau yaqra'u itu adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian Zaidun adalah fa'il atau subjek atau pelaku. Kemudian Al-Qur'ana adalah objeknya atau maf'ul bih. Qara'a dan yaqra'u adalah sama-sama fi'il. Hanya saja qara'a adalah fi'il madhi atau bentuk lampau dan yaqra'u adalah fi'il mudhari atau bentuk sekarang. Harokat akhir dari qara'a adalah tetap atau tidak terpengaruh oleh apapun. Sedang yaqra'u itu aslinya adalah dhammah, dia bisa berubah menjadi fathah atau nasab dan jazm atau sukun. Tergantung dari ada huruf di depannya yang bisa mengubah dia menjadi nasab atau menjadi jazm. Karena yaqra'u di awal kalimat dan tidak diawali oleh huruf-huruf lain yang mempengaruhinya, maka huruf akhirnya adalah dhammah atau kedudukannya marfu'. Zaidun sebagai fa'il atau subjek atau pelaku, maka dia harokat akhirnya dhammah atau marfu'. Al-Qur'ana sebagai objek atau maf'ul bih, maka harokat akhirnya adalah fathah atau mansub. Kembali ke teks. An Husaini bin Abdirrahmani, dari Husaini bin Abdirrahman. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubairin. Dia berkata, saya bersama Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'al kawkabal ladzin qaddal barihah. Maka beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang melintas kemarin? Fakultu ana summa kultu ama inni lam akun fi sholah. Aku menjawab aku, kemudian aku berkata, saat itu aku sedang sholat. Walakinni ludirtu, akan tetapi aku tersengat. Maksudnya tersengat binatang. Qala fama sona'ta. Kemudian beliau berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Aku menjawab, aku minta diru'yah. Qala fama hamalaka ala dzalika. Beliau berkata, apa yang membuatmu melakukan itu? Qultu hadisun haddatsanahu Sya'biyu. Saya berkata, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Qala ma haddatsakum. Beliau berkata, apa yang diriwayatkan kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb. Aku berkata, dia menceritakan kepada kami dari riwayat Buraidah ibnu al-Husayb. Annahu qala la ruqyata illa min ainin au humatin. Bahwasanya dia berkata, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau demam. Qala qad ahsana manintaha ila ma sami'a. Beliau berkata, sungguh baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Intaha maksudnya mencukupi atau berhenti, atau mencukupkan diri dengan dalil. Tadi yang terakhir adalah hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Teks tadi masih ada lanjutannya. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teks berikut ini akan kita bahas pekan depan, insya Allah. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Bantu kami dengan like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.